Rejoice! Biarlah di malam Natal ini adalah menjadi terang bagi sekitar kita. Será
akhirnya sampai juga kita di ibadah malam Natal setelah persiapan yang cukup singkat sebetulnya ya. Tetapi di saat ini juga saya bersyukur, terima kasih untuk panitia, untuk tim yang luar biasa. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Di nama Tuhan kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan ketika kita memberikan dengan hati yang tulus, Tuhan perhitungkan ya. Puji Tuhan, kita sampai di momen ini, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Natal besok ya. Tapi sebetulnya ini adalah malam kelahiran Tuhan Yesus ya, malam kelahiran di mana Yesus lahir. Berapa kali saudara-saudari, bapak ibu sudah mengalami Natal di dalam kehidupan bapak ibu terkasih? Mungkin ada yang udah puluhan kali. Tetapi untuk anak-anak kecil mungkin baru beberapa kali Natal ya. Nah di momen Natal tersebut biasanya yang kita rasakan untuk sukacita ya. Ada suasana yang berbeda di hari-hari, bukan seperti hari-hari biasanya, dekorasi yang indah. Kalau dulu saya ingat ya, lagi waktu saya kecil, Natal, anak-anak itu suka sekali kalau di momen Natal apa coba? Anak-anak kalau ditanya apa kalau di Natal? Dapat kado yang jawab orang tua malah dapat kado gitu ya. Nah terus begitu identiknya apa dulu kalau saya lagi kecil? Kesempatan nih beli baju baru gitu ya. Terus mungkin tiba liburan Natal kita bisa liburan gitu. Itu juga masa kecil saya suka terkenang hal tersebut gitu ya. Tetapi apakah makna Natal yang sesungguhnya, bahwa kelahiran Yesus ke dalam dunia itu adalah atas inisiatif Allah sendiri yang menginginkan umat manusia diselamatkan dari kematian kekal, artinya kematian yang membinasakan. Momen Natal adalah momen di mana ulang tahunnya Tuhan Yesus dikatakan. Biasanya orang yang sedang berulang tahun apa? Dikasih hadiah kan, dikasih kado gitu. Tetapi yang luar biasanya, setiap momen Natal itu kita mengingat bahwa kita tuh dapat kado yang terindah, hadiah yang terindah, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Itu Tuhan yang kasih buat kita semua, bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan mau menyampaikan, Allah menyampaikan bahwa Dia mengasihi umat manusia semuanya. Bukannya agama Kristen aja, tetapi semua umat manusia dikatakan. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi dunia ini, saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu adalah kasih Allah terbesar. Dia nggak mau manusia itu jadi binasa, saudara. Kita mungkin secara jasmani akan suatu saat menemui kematian secara fisik ya. Tetapi kita percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita udah disediakan tempat di surga sana. Amin. Ya. Akan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, hidup yang abadi. Jadi enggak kita hidup di dalam dunia, ini kalau udah mati mati aja. Nggak tahu kemana itu. Enggak, kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Jadi betapa kita harus semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita terus mengalami kasih-Nya hari demi hari, bukan hanya di momen Natal ini aja. Ya. Tema Natal tahun ini adalah renewed in His love. Artinya kita harus diperbaharui di dalam kasih-Nya. Terambil di dalam kitab Zefanya ayat 3 ayat 17. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Zefanya 3 ayat 17. Oke, kelihatan? Ya. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang terkasih, tahukah bahwa kita di momen Natal ini bukan merayakan Yesus lagi sebagai bayi, saudara. Tapi ini kita mengingatkan kasih-Nya, bahwa setiap tahun kita mengalami momen Natal demi Natal. Apa yang berubah dalam hidup kita? Adakah perubahan yang semakin baik ketika kita mengenal pertama kali Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Tiap tahun kita rayakan Natal, bertemu seperti ini di momen Natal.
apa yang saudara dapatkan maknanya? Kita mengingat kembali kepada kasih-Nya, perjalanan Yesus dari lahir sampai kematiannya, bahkan kenaikannya ke surga, membuktikan kasih-Nya itu untuk seluruh umat manusia, dan membuat setiap orang yang dikatakan mengenal dan percaya kepadanya harus alami pembaharuan di dalam kasih. Amin. Kenapa harus mengalami pembaharuan? Saudara tahukah bahwa dunia ini juga adalah fana? Dunia bertambah tua dan suatu saat dunia ini akan mengalami kehancuran. Ya, barang baru sama barang yang udah lama pasti beda. Nilai barang itu akan semakin menurun nilainya, gitu ya. Dan lama-lama akan menemui titik di mana dia mungkin tidak bisa dipergunakan lagi. Dunia ini pun demikian, saudara. Berapa banyak kita mendengar berita ya, mulai dari sumber daya alam yang semakin menipis. Manusia berpikir dengan begitu rupa supaya bisa membaharui atau memakai sumber daya alam alternatif yang lain, supaya sumber daya di alam ini tidak habis. Itu salah satunya ya, bahwa dunia ini akan terkikis gitu ya. Nah, tetapi yang utama bukan itu, saudara. Di dalam firman Tuhan, Matius 24 ayat 12, di situ dikatakan bahwa, saya bacanya dari belakangnya, saudara. Kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin. Kenapa bisa dingin, saudara? Karena makin bertambahnya kedurhakaan. Saudara lihat di dalam dunia ini, ya. Ada orang baik, ada yang orang jahat, tetapi kalau kita melihat berita, miris sekali ya. Apalagi setelah zaman pandemi COVID berakhir, banyak segala sesuatu berubah, bahkan kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga ya. Itu kalau nggak kuat di dalam Tuhan, kita nggak akan tahan. Berapa banyak orang yang akhirnya bunuh diri atau menemui jalan buntu dan akhirnya stres, frustasi gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kasih Yesus itu ada buat setiap umat manusia, dan Dia mau itu diperbaharui, nggak akan usang, saudara. Amin. Dan dikatakan hati-hati ini. Kenapa kasih itu harus terus mengalami pembaharuan? Karena kasih kebanyakan orang itu akan menjadi dingin kalau nggak dibaharui. Kita harus pahami hal ini lebih dahulu. Allah itu adalah kasih. Amin. Amin. Allah itu adalah kasih. Tapi orang-orang yang belum mengalami sentuhan kasih Tuhan tidak akan bisa memahami hal ini. Bahkan sebagian orang menganggap Tuhan itu nggak adil ya. Kenapa dunia itu penuh penderitaan? Begitu banyak masalah itu. Ada juga yang menganggap kalau Tuhan ada, kenapa ini dibiarkan terjadi? Aku nggak percaya sama Tuhan. Ada banyak orang yang akhirnya nggak percaya sama Tuhan karena mereka tidak bertemu dengan kasih tersebut. Inilah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengalami pembaharuan di dalam kasih supaya orang lain juga bertemu dengan kasih tersebut. Amin. Ya. Biarlah kita mau melihara kasih ini. Karena kalau tidak ada kasih tadi ya, menjadi dingin. Jadi harus dipelihara, saudara. Kita sudah mengenal kasih itu melalui pemberitaan firman-Nya, ya. Tetapi mungkin saudara bertanya-tanya demikian. Saya belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus secara muka dengan muka. Gimana tahu ya Allah itu mengasihi aku gitu. Tetapi tiap orang yang memegang firman Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, dia nggak akan ragu akan kasih Tuhan. Tapi saya kasih contoh seperti demikian ya, saudara. Saudara, saya teringat akan papi saya, almarhum papi saya. Almarhum papi saya ini adalah seorang yang sabar, saudara. Ya, dia berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun mungkin secara harta nggak banyak. Tetapi dia menjalankan tugasnya sebagai ayah yang bertanggung jawab dengan segala keterbatasannya. Tetapi saya akan selalu mengingat momen-momen di mana papi saya itu begitu mengasihi saya. Salah satunya yang saya nggak lupa ya, kalau misalnya saya sakit, papi saya selalu bilang gini, kalau misalnya saya bilang, sakit dulu, saya sering sakit mah, saudara, ya lagi masak ABG segede Jeva lagi. Itu papi saya dengan sabar ya. Ngelusin ini kan kalau sakit mah itu sampai ke belakang-belakang ya, tapi saya ngelusin gitu ya. Terus saya ingat perkataan papi saya gini, udah pindahin aja sakitnya ke papi gitu ya. Itu adalah kasih seorang bapak. Nah itu kasih di dalam
Bapak dunia kita gitu ya. Mungkin ada juga pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara sekalian ya, mengalami orang-orang yang begitu mengasihi kita. Mungkin orang tua kita, papi, mami saya juga mengasihi saya. Tapi saya kasih contohnya papi begini, saudara. Sekarang ini papi nggak ada lagi bersama dengan saya. Ya, saya cuma hanya bisa melihat fotonya gitu, memandanginya, tapi saya akan ingat kasihnya. Nah demikian juga kasih Tuhan, saudara. Mungkin kita bisa bilang, mana ya Tuhannya? Itu saudara tiap hari menghirup udara gratis itu apa? Itu luar biasa, saudara. Ya, itu aja bukti bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Betapa tidaknya kita harus bersyukur setiap hari. Itu aja, saudara. Mulai dari hal-hal sederhana. Ada kadang-kadang kita lupa akan kasih Tuhan yang sudah menebus dosa kita, saudara, memberikan nyawanya untuk kita. Kadang kita pandang remeh, ya aku percaya sama Tuhan, mudah mengucapkan di mulut, tetapi bagaimana dengan hati kita? Harus dibaharui, karena kalau tidak dikatakan kasih akan menjadi dingin. Kita memperingati Yesus saat ini bukan sebagai bayi dikatakan, tetapi kita baca tadi di Yefanya 3 ayat 17, Dia ada di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Itu sudah menjadi jaminan buat kita. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, dan mengalami kasih kemurahannya setiap hari. Bukan hanya di momen Natal aja ya, kita mengingat, tapi tiap hari. Momen Natal ini adalah kita tuh mengintrospeksi diri. Apa yang kita sudah berikan buat Tuhan Yesus? Yang tadi seperti di awal saya bilang, kalau orang ulang tahun biasanya yang ulang tahunnya dikasih kado. Ini Tuhan yang ngasih hadiah terbesar loh buat kita. Terus kita ngasih apa sama Tuhan di Natal ini? Tuhan gak perlu uang kita mungkin, Tuhan gak perlu hadiah-hadiah yang mahal, tetapi Dia butuh hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Amin. Apa yang bisa diberikan untuk pekerjaan Tuhan? Saudara, kita tahu juga di firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Ada banyak orang di dalam dunia ini tidak sayang dengan dirinya sendiri, tidak sayang dengan tubuh yang sudah diciptakan Tuhan, yang sudah ditebus. Oleh sebab itu di momen Natal ini saya cuma mau mengingatkan, biar kita mengingat kembali akan kasih Tuhan. Tubuh ini memang sudah ditebus, dimerdekakan dari dosa, tetapi bukan sebagai kesempatan buat kita untuk melakukan dosa lagi, saudara. Tetapi kita menjaga kekudusan hidup kita. Dan dikatakan kita harus terus diperbaharui di dalam kasih-Nya. Di dalam Yefanya 3 ayat 17 tadi kan dikatakan demikian ya saudara ya, bahwa Tuhan Allahmu itu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tuhan akan bergirang ketika kita hidup terus di dalam kasih-Nya. Ketika ada pembaharuan yang terus menerus dalam kehidupan kita, disitulah Tuhan bergirang karena kita, kehidupan kita. Kenapa saudara? Kasih itu berbicara tentang pemberian, bukan gimana saya diberi. Ya, saya contohnya lagi ke kehidupan saya ya, secara pribadi. Dulu lagi kecil, mungkin saya sering meminta sama orang tua saya, pengen dibeliin ini dong. Kalau saya nggak dikasih, saya merajuk. Ya, mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan juga, ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, dikatakan, aku sayang sama Tuhan Yesus. Tapi kadang permintaan kita terlalu banyak. Tuhan, aku mau minta ini. Boleh kok minta sama Tuhan. Tapi kalau nggak dikasih sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Ngambek, nggak mau ibadah lagi, nggak mau melayani Tuhan. Tuhan nggak sayang sama saya. Betulkah demikian? Tidak, saudara. Ya. Papi saya dulu, saya ingat lagi kasihnya papi kepada saya ya. Dulu kalau lagi saya kecil, saya suka nunggu. Saya lupa ya hari apa ya. Saya senang baca buku. Jadi papi saya tiap minggu ya rutin tuh beliin Bobo. Siapa yang zaman dulu tahu majalah Bobo ya? Sekarang masih ada nggak sih? Oh masih? Siapa yang suka? Oh masih baca ya? Dulu kan aku seneng baca Bobo. Itu ditunggu-tunggu tuh. Ya ada tokoh siapa? Coreng, Bona, siapa lagi ya, banyak ya. Aman Gembul. Kita suka bacain tuh berdua. Dan itu ditunggu-tunggu ya. Wah, seneng tuh dikasihin buku aja seneng gitu ya. Tetapi tadi ya kalau namanya anak kecil, kalau misalnya permohonannya nggak dikabulin,
bisa ngambek gitu, manyun, tapi saya tetap mengasihi saya. Demikian juga Tuhan. Ya, dia sabar menghadapi kita. Mungkin kita suka pundung-pundungan sama Tuhan, tapi Tuhan sabar mengasihi kita. Semakin saya dewasa, saya semakin mengerti bahwa kasih orang tua saya kepada saya itu, makanya saya ada saat ini juga karena kasih orang tua saya, ya. Hasil dari didikan orang tua saya. Mungkin Tuhan kita juga demikian. Kadang-kadang kita harus dicepret sama Tuhan, dipukul sama Tuhan, ya, supaya kita nggak salah jalan. Bukan dia kejam, tapi dia mengasihi kita. Semakin dewasa kita tahu bahwa kasih itu bukan artinya gini, oh kalau saya diberi berarti saya dikasih, tidak. Tetapi kasih itu adalah memberi, saudara. Saudara percaya itu? Kasih itu adalah memberi. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 13, kita nggak usah baca, tetapi itu adalah ayat-ayat terkenal. Dikatakan kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Itu adalah tindakan kitanya, saudara. Bukan kita gini ya, mengharapkan oh orang itu harus sabar sama saya, oh orang itu harus memberi kepada saya. Tetapi kasih itu bagaimana kita bisa bermurah hati sama orang, bagaimana kita bisa sabar menghadapi orang-orang, dan lain sebagainya. Itu adalah fakta tentang kasih, ya. Kasih tidak menunggu orang lain memberi terlebih dahulu. Oh kalau lu kasih gue kasih lu, gitu ya. Tetapi kasih adalah memberi tanpa pamrih. Kasih tidak menunggu orang lain berubah dulu, tetapi tetap diberikan sekalipun orang belum berubah. Kasih tidak melihat kekurangan orang lain, tetapi kasih dilakukan justru supaya orang yang memiliki kekurangan mendapat perhatian. Sikap kita kepada Tuhan harus dibaharui, bukan hanya menjadi peminta, tetapi pemberi. Memberi apa? Hidup kita harus diberikan sama Tuhan. Menyembah Tuhan, memberi waktu buat Tuhan tiap hari harus ditata, saudara. Makanya tadi saya tanya, berapa kali kita melewatkan momen Natal ini? Kita menerima kado yang banyak, hadiah yang banyak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa, kita masih dikasih nafas. Terus, apa yang kita beri buat Tuhan? Adakah waktu kita diberikan buat Tuhan sepenuhnya? Di tengah kesibukan kita, mungkin ya, ketika kita menghadapi kesulitan, itulah kasih kita diuji. Kalau kita lagi senang-senang sih, happy-happy, ya, semuanya fine-fine aja. Tetapi ketika kita sedang mengalami masalah, disitulah kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama diuji, saudara. Oleh sebab itu, biarlah di momen Natal ini kita diingatkan kembali dan memperbaharui komitmen kita, mengingat akan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Bahwa dikatakan kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus bukan sebagai bayi lagi, tapi dia menjadi pahlawan dalam kehidupan kita, buat dia bangga atas hidup kita. Bukan kita yang ingin diri, ya enggak, tetapi apa yang bisa kita berikan buat Tuhan. Amin. Melakukanlah segala sesuatunya untuk Tuhan, ya. Diberikan kesabaran, diberikan kemurahan hati. Itu kitanya yang memberi, bukan kita nunggu diberi dari orang lain. Bertindaklah, jangan menunggu. Jangan, oh nanti ya nunggu aku kaya dulu, oh nanti ya kalau aku punya uang. Enggak, saudara. Kasih bukan hanya dinilai dari uang, tetapi waktu, perhatian kita, ya. Bahkan ketika ada orang yang mungkin perlu perhatian kita, sekedar kita mendengarkan dia bercerita atau curhat, itu juga kasih, saudara, ya. Tetapi lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Kita harus diperbaharui. Kasih juga bicara tentang pengorbanan. Ada orang yang mungkin mau berkorban untuk orang yang baik, ya. Kalau ada orang yang baik sama saya, mungkin saya mau, ya, mau balas baik, dia baik kok sama aku. Tetapi tidak banyak orang yang mau berkorban jika dia tidak kenal orang tersebut. Betul? Kalau nggak kenal, apa ya? Gue mau berkorban buat kamu, saya nggak kenal sama kamu. Apalagi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita. Tetapi Tuhan mau melakukannya buat saudara dan saya. Itu kita, saudara juga. Waktu kita masih berdosa, Tuhan nggak tanya-tanya agama kamu apa, ras kamu apa, kamu kaya atau miskin. Tetapi dia mau berkorban buat kita semua. Betapa kita harus bersyukur, ya. Sekali lagi di kesempatan ini saya bangga juga, ya, punya keluarga GBS Kalvari, yes, yang selalu siap menolong, membantu. Mungkin kita pun pernah penuh keterbatasan, tetapi di Natal ini kita punya kebersamaan yang nggak bisa dipisahkan atau dibayar dengan apapun.
apapun juga. Kasih. Ya, jadi lakukan. Jadi saya tuh kadang-kadang ya gini ya, nggak sanggup kan kita berdua mengerjakan segala sesuatunya, tetapi Tuhan sudah persiapkan orang-orang yang luar biasa. Misalnya impression worship yang di belakang layar sampai yang bersih-bersih, itu luar biasa. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Intinya adalah ketika kita lebih banyak memberi, tentunya dengan konsep hati dan pikiran yang diperbaharui ya, tadi memberi tanpa pamrih gitu ya, maka kita akan terus alami pembaharuan dalam kasihnya. Jadi nggak hanya diam tapi harus bergerak. Kita harus memulai bergerak, nggak tunggu dulu orang berbuat baik kepada kita, tetapi sama seperti Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan kita. Makanya terjadilah Natal. Natal tanpa kasih itu tiada berarti. Ada pujiannya ya. Jadi Natal itu nggak ada artinya tanpa kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita juga boleh mengalami perubahan demi perubahan di dalam karakter kita, ya, sehingga semakin serupa dengan Dia. Tuhan datang untuk melayani, ya. Demikian juga kita ada saat ini untuk melayani sesama. Biar kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus, ya. Ada pujian yang mengatakan bahwa tadi saya sempat mainkan instrumennya, bahwa begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal, di saat aku percaya kasih-Mu itu akan menyelamatkanku. Jadi ketika kita percaya, mengucapkan dengan mulut dan percaya dalam hati kita, kasih itu sudah menyelamatkan kita. Jaminan keselamatan itu sudah kita terima. Dan saudara, yang luar biasa gini, Tuhan itu ya, Dia tidak pernah menghakimi, tetapi Dia adalah penyelamat yang mau berkorban. Ya, kadang manusia, kadang kita menghakimi satu sama lain, tapi kita belajar dari kasih Tuhan Yesus yang tidak menghakimi, tetapi Dia mau menebus dosa kita tanpa melihat latar belakang kita. Yang penting kita mau percaya atau enggak, ya. Biarlah di momen Natal ini mari perbaharui terus kasih-Nya. Jangan pandang kekurangan orang lain. Kalau kita menilai orang lain, ya, kita ketemu berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. Kadang-kadang kita ketemu masalah demi masalah karena mungkin perubahan karakter gitu. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan, kita akan bisa mengasihi dan bisa memahami, ya. Jadi jangan pernah ada gesekan-gesekan yang tidak bisa diselesaikan, tetapi ada kasih Tuhan Yesus yang mengikat kita semua. Amin. Jadilah penyalur kasih yang luar biasa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, firman Tuhan pada ibadah malam Natal ini tidak saya panjangkan, tetapi jangan berhenti sampai di sini aja. Ketika saudara pulang dari tempat ini, tebarkan kasih ke banyak orang. Lewat apapun juga ya saudara. Tadi sekali lagi bukan dinilai dari uang saja, tetapi bentuk perhatian kita, sikap kita. Ayo kita lebih banyak tebarkan kasih supaya lebih banyak orang juga yang menerima kasih Tuhan Yesus itu. Amin. Dan diselamatkan. Jadi hanya kita kasih itu nggak egois. Kasih itu bukan hanya untuk kita sendiri. Mari mulailah di dalam keluarga saudara. Saudara harus pastikan keluarga menerima kasih itu, saudara. Pasangan kita, suami sama istri, layani dengan kasih, bukan hanya pengen dilayani. Kadang kalau namanya suami kan gini, layani gue lo, baru gue kasih uang sama lu, nggak kayak gitu saudara. Kasih itu nggak barter-barteran kayak begitu. Tuhan kan nggak minta nih, gue selamatin kamu harus demikian, enggak saudara. Itu kadang ucapannya tuh dari kita aja ya. Kalau kamu nggak taat, Tuhan hukum lo. Tuhan itu kasih lo buat kita. Pilihannya adalah gini, kalau kita ikut dan taat sama Tuhan, berarti kita akan mengalami perubahan ya. Kita mau diubah mengikuti orang yang kita kasihi. Tetapi kalau kita pilihannya, aku nggak mau percaya sama Tuhan, kamu itu sudah bukan dihakimin sama Tuhan, tapi dihakimin oleh dunia ini, saudara. Ya, karena dunia ini dikatakannya ada banyak dosa dan kedurhakaan yang nanti akan menuju kebinasan. Tetapi ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, Dia nggak menghakimi kita, Dia menerima kita. Aku nggak ingat-ingat lagi dosamu. Dosamu sudah dibuang ke tubir laut ya, dikatakan ikut aku. Ya, biarlah kita boleh semakin memahami, memiliki kasih yang luar biasa. Harga di matamu. Gelap
Puji Tuhan, kami akan menyanyikan satu lagu pujian yang mungkin Bapak Ibu, adik-adik semua bisa ikut sama-sama menyanyi. Kecuali saya mungkin ya ikut menyanyi. Jadi dengarkan suara istri saya dan mari kita nyanyi sama-sama yang lainnya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi, ketika kita masih berdosa, Tuhan datang. Tuhan melihat, tanpa Tuhan datang, kita tidak ada apa-apanya. Untuk itu saudara, saya mau menyaksikan satu kasih Tuhan yang dahsyat dalam hidup saya. Sampai akhir tahun 2023 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya begitu saja. Mungkin saya pernah bersaksi di sini tentang bagaimana saya tadi sampaikan bahwa saya tadi katanya pangkatnya kombes gitu, komisaris besar. Itu bukan komisaris besar, komisinya besar. Amin Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Sampai tahun 2023, ini akhir tahun ini adalah akhir masa pengabdian saya di polisi. Jadi ketika Pak Nathan bilang, Pak Rudi datang ya, baru saya senang sekali. Amin. Kenapa saudara? Saya mau bilang sama saudara bahwa kasih Allah itu tidak pernah berhenti terhadap kami saudara. Tadi lagu yang apa? Terimalah sukacita ya. Terimalah sukacita. Itu terima sukacita bukan ketika kita dapat berkat, ketika kita jalan hidup kita mulus, tapi dikatakan gelora badai yang begitu besar. Tapi terimalah sukacita Allah. Amin saudara. Amin. Kenapa saudara? Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Kami pernah mengalami satu hal yang ya bilang bisa dikatakan nyungsep gitu ya. Karena kalau dihitung kalkulator itu penghasilan saya itu tidak bisa menyekolahkan anak sampai selesai semua sarjana. Kalau dihitung kalkulator nggak dapat. Kenapa saya katakan nggak dapat? Karena suatu hari anak saya bungsu itu Daru tadi dia bilang, wah ada Stephen nggak ya? Waduh nanti tanya dulu sama papa mamanya gitu ya. Karena itu bersahabat banget mereka dulu ya. Nggak pulang Pak. Ya? Nggak pulang. Oh nggak pulang ya? Daru kemarin pulang hari Jumat. Ya. Dia minta stok gaji
karena dari sekolah minta, dari sekolah atau dari kampus ya? Dari kampus minta ayah untuk melengkapi administrasi, apakah mungkin kampusnya percaya kan ini apa namanya Daru bisa bayar uang kuliah mungkin gitu ya, minta seluruh gaji. Saya ambil aja seluruh gaji, saya kasih. Begitu dikasih, karena saya sore-sore pulang saya kasih. Besok paginya tuh datang, ayah, ini bener seluruh gajinya ayah. Iya, itu dari kantor, cuma lihat ada catnya. Tiap bulan itu yang ayah terima. Masa ayah? Kenapa emangnya? Kok segini ya? Loh, kok nanya sama ayah? Nanya sama negara gitu, dikasih berapa? Daru aja membayangkan, wah mana cukup ini untuk bayarin segala macam hal tiap hari, baik kehidupan kami, kebutuhan sekolah mereka, kan bukan hanya uang sekolah, bukan uang kuliah, tapi segala macam hal. Apalagi mereka bertiga kuliah di Jakarta semua, kuliahnya di swasta semua. Bapak ibu yang anak-anaknya kuliah di swasta bisa bayangkan. Dan bukan dapat beasiswa seperti banyak orang dapat beasiswa full gitu, dia full bayar gitu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Amin. Suatu hari pernah kami berdua bingung mau bayar uang kuliah mereka, uang sekolah mereka, kebutuhan yang lain-lainnya juga banyak, nggak ada. Saya bilang, udah kita, saya mau pinjam uang sama juru bayar. Istri bilang, jangan malu-maluin, pinjam sama juru bayar, nanti semua orang tahu bahwa ayah pinjam duit. Loh, itu pinjam sama siapa? Udah pinjam sama itu Pak Ibu Sulani di dealer mobil gitu. Jangan, nggak enak, masa sama jemaat, nanti apa kata orang? Bingung saya, karena ada peringatan gitu. Terus dia bilang, dia ambil gitar, karena dia kita main gitar, buktinya dia bisa nyanyi gitu. Saya kok ngaku saya ngambil gitar dan saya nyanyi tuh, aduh, jangan-jangan semut pun akan tertawa gitu kan. Semut merah gitu kan. Dia ambil gitar, nyanyi. Kita nyanyi aja ya. Orang gak punya duit diajak nyanyi, gak masuk akal. Tapi dalam Filipi 4 tadi bilang apa? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Amin. Amin, saudara. Jadi nyanyi kami. Nyanyi pagi-pagi itu diajak nyanyi. Sampai nangis itu nyanyi kan. Nyanyi aja nggak tahu mau bilang Tuhan aku minta duit, kan lucu kayaknya gitu ya, minta duit. Udah nyanyi aja, Tuhan Engkau baik Tuhan. Seperti Ibu Gembala tadi mengajak kita dalam penyembahan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik. Oh Engkau baik Tuhan. Gitu kan. Ceng gitu kan. Nah, saya berangkat kantor pagi. Sore, pagi itu terus istri saya bilang ini, hari Jumat itu, saya ingat, saya pakai olahraga. Bayang, siapa tahu ada honor mungkin yang belum terbayarkan gitu kan. Mungkin harapannya, harapan kepada negara, harapan kepada instansi, harapan kepada duit itu ada gitu, ya, nyata. Saya datang, saya olahraga. Ternyata harapan istri saya itu dijawab Tuhan. Enggak doa tuh, harapan saja. Ketika lagi olahraga didatangi sama bintara juru bayar. Komandan, honornya komandan belum diambil-ambil, yang lain sudah pada ngambil. Wah, yang benar nih, benar gitu ya. Terus saya bilang, Bunda, ada honor nih. Oh iya, puji Tuhan ya. Ini tadi ada teman anaknya mau bayar uang sekolah. Dia cuma kurang 500.000 saja kan. Gampang tuh, 500.000 ada itu, saya bilang gitu. Dengan entengnya, dengan gayanya gitu, karena negara akan bayar saya. Begitu saya naik ke atas ke juru bayar mau tanda tangan, tahu nggak berapa saudara? Honor yang saya terima 500.000. Baru saya bilang sama istri, ya udah bilang sama dia, nanti siang kasih. Wah, sudah janji. Begitu sudah saya tanda tangan, saya terima duit, saya telepon lagi. Sayang, duitnya sudah saya terima. Oh iya, cepat bawa pulang. Tunggu dulu. Ini duitnya cuma 5.000. Loh, kalau
5.000 kan untuk ibu itu mau pinjam 500.000 gitu. Ya udahlah, kita sudah janji, masa kita bilang, Bu gak jadi, kan gak enak. Tuhan sudah siapkan 5.000 itu berarti untuk dia. Terus kita gimana? Dia kurang 500.000, kita belum sama sekali. Udahlah, itu kita kasih dulu, nanti Tuhan kasih yang cukup untuk kita. Sudah, dia doa puasa, dia ke gereja. Saya kasih uangnya, dia pergi ke gereja doa puasa. Dan janjian sama ibu itu terima di gereja. Dari ibu itu ke gereja, terima duit, istri saya masuk gereja doa puasa. Doa dengan jemaat. Selesai doa, pulang sore, sampai rumah belum ada apa-apa saudara. Padahal itu harus segera dibayarkan. Ambil gitar lagi katanya, nangis lagi. Nangis lagi. Saya masih di kantor saudara. Kira-kira jam 3 sore selesai apel sore, saya ke rumah. Begitu buka pintu, langsung lihat berteriak, ayah Tuhan itu hebat. Loh, kenapa? Tadi ada Pak Erwan. Pak Erwan itu driver BRI cabang Cibadak. Kenapa dia? Jadi ceritanya dia ketika nyanyi menyembah, ada orang ngebel. Belnya tempat saya kan seperti bel sekolah tuh. Garing sekali. Jadi sampai ke ujung asrama pun dengar. Langsung begitu bunyi gitu, dia taruh kita lagi. Nah itu ada yang bawa duit. Benar saudara. Dia bersihkan mukanya karena mukanya nangis, mata bengkak, buka pintu, lihat Pak Erwan pegang map coklat ini, yang dilihat bukan orangnya. Benar tuh kata gitu kan. Pak Erwan, Bu, katanya, ya ada apa Pak Erwan? Ini Bu, padahal sudah pensiun berapa tahun itu? 3 tahun atau 5 tahun ya? Ya pokoknya sudah pensiun lama gitu. Nah terus Pak Erwan bilang, Bu, ini ada hak-haknya Ibu yang masih belum diserahkan. Nah, dahsyat nggak Tuhan? Pas butuh yang bawa angkot coklat yang gede, kira-kira berapa banyak itu? Nggak mungkin cuma 1 juta kan gitu kan? Wah, itu mungkin dari harapan untuk bayar uang sekolahnya Daru dan kakak-kakaknya itu berlipat-lipat. Haleluya, haleluya. Kenapa saudara? Setelah bayar uang sekolah, kita bisa beli mobil. Nah, jadi jangan takut saudara. Amin. Yosua 1 ayat 9 katakan, janganlah engkau kecut dan tawar hati, kata Tuhan, karena aku akan menyertai kau kemanapun kau pergi. Amin saudara. Artinya apapun yang kita alami, serta itu Tuhan ada bersama kita. Tadi katakan Tuhan itu ada di tengah-tengahmu. Amin saudara. Tuhan tidak bilang kalau engkau percaya sama aku, jalanmu mulus. Enggak saudara. Tuhan gak bilang kalau engkau taat sama aku, utangmu lunas. Enggak saudara. Betul gak saudara? Kewajiban yang harus dibayar itu terbayarkan. Enggak saudara. Tuhan gak janji itu. Tapi Tuhan janji Tuhan ada di tengah-tengah. Amin. Sebagai pahlawan saudara. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus. Itulah yang kami alami saudara. Sampai 2021 anak-anak saya Dira, Brata, Derry, Berliano, Daru, Baskoro itu semua sudah selesai kuliah mereka dan sudah bekerja. Dan Dira, Brata yang anak pertama sudah punya anak 1. Jadi saya sudah aki-aki. Sudah dipakai lengkong gitu kan. Puji Tuhan, itulah kesaksian kami bahwa jangan takut. Gelombang, badai itu ada di tengah-tengah kita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Jadi kalau kita menghadapi persoalan yang besar menurut kita, katakan sama dia, Tuhanku lebih besar. Amin saudara. Jangan Anda katakan, aduh masalahku besar. Terbalik Tuhan, saudara. Tuhan kita yang besar.
Amin. Terima kasih, itulah kesaksian kami. Saya yakin melewati tahun 2023 nanti kita, di tahun 2024 kita akan mengalami hal yang lebih dahsyat lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang lilin akan dibagikan kepada setiap perwakilan kepada jemaat. To
Ada satu lagi. Oke. Hari ini Bapak Gembala kita tepat hari ini berulang tahun. MC-nya. Oke. Hari ini Bapak Gembala kita berulang tahun. Biarlah Bapak Gembala kita semakin diberkati. Amin. Semakin luar biasa, semakin membawa berkat dalam jemaatnya. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Sehat terus, panjang umur, banyak berkat dari berkat dan happy terus. Bapak Gembala minta kesan dan Silakan pesannya dulu ya. Oke. Nanti kuenya dipotong ya buat jemaat semua yang hadir. Itu satu besar sekali tuh dari. Tapi sebelum kesan dan pesan ini ada kue dari kaum wanita, Oh iya. sama amplop. Bukan kue dari wanita. Dari Oh, dapat apa? Malu. Dari Ibu Dewi dan keluarga. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, kesan dan pesannya Pak Gembala. Buat wanita Kalvari jadi wanita yang hebat. Diterima proyek buat kita makan-makan. Dan juga buat Bu Dewi, keluarga Bu Dewi, thank you buat kuenya. Dan juga buat semua jemaat yang Tuhan hadir pada hari ini. Terima kasih ya. Setiap tanggal 24 memang saya ulang tahun. Jadi banyak ucapan-ucapan ya, kadang-kadang juga ada yang lewat tapi nggak masalah, tapi kadang-kadang suka malu gitu kalau udah tiap kali di ulang tahunnya deh. Tapi puji Tuhan, terima kasih. Dan pesan saya jadi jemaat yang setia di GBS Kalvari, bawa banyak jiwa jadi terang yang besar, dan saya percaya GBS Kalvari juga akan menjadi gereja yang sangat besar dan memberkati kota Sukabumi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Acara sudah selesai, ibadah malam Natal. Kami mengundang untuk besok, ya, mengundang jemaat dan para tamu undangan untuk bisa hadir kembali di acara Christmas Celebration tanggal 25 Desember. Nggak ada. Ya, 25 Desember jam 4 sore sudah open gate untuk Christmas coffee and snack ya. Jam 5 kita mulai ibadahnya. Selesai. Jemaat, terima kasih buat kedatangan jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Natal. Oke. Boleh dari baris belakang kalau ya misalnya mau mulai Iya, dari pulang, belakang ya. boleh pulang pelan-pelan. Diikuti yang selanjutnya. Nanti tim konsumsi akan membagikan di depan, jadi harap antri dulu ya. Kalian boleh duduk dulu ya. Terima kasih. Garis belakang dulu ada yang Belakang.
Bapak